Hari ini 6 Disember 2020, genap 17 hari saya telah keluar dari pusat kuarantin lah hari itu. Hari itu 19 November last saya kena kuarantin. Oke. Dalam konten kali ini apa yang saya akan share adalah pandangan masyarakat tentang pesakit COVID nih, bekas pesakit COVID. Lepas itu saya akan share sedikit sebanyak kenapa saya buat video. Lepas itu saya akan share beberapa soalan yang saya ditanya selepas dan semasa di pusat kuarantin. Oke, pertama saya akan share kesan bekas pesakit COVID nih. Dia tidak boleh menjangkiti, tetapi dia boleh dijangkiti. Oke, itu kena ingat sebab pandangan masyarakat nih, pesakit COVID nih mereka seperti penjenayah, itu banyak dalam berita kan. So sini saya mau nyatakan bahwa bekas pesakit COVID nih yang telah sembuh dan telah bebas dari pusat kuarantin, mereka tidak boleh menjangkiti orang lain lah. Padahal kami yang bekas COVID nih boleh dijangkiti oleh mereka yang membawa virus C19 lah kan, C19. Poin seterusnya, bekas pesakit C19 nih dia boleh beri pengalaman, boleh sharing pengalaman lah sama masyarakat di luar macam mana keadaan kami di pusat kuarantin lah. Contohnya macam mana sakit kami, macam mana keadaan pusat kuarantin, macam mana perjalanan kami, itu kami boleh share lah sama masyarakat di luar, orang-orang di luar atau kawan-kawan di luar lah. Itu oke. Next saya akan share sedikit tentang pandangan sekeliling saya lah, sekitar saya saja. Oke. Secara jujurnya selepas keluar itu memang ada juga lah perasaan risau sedikit macam mana pandangan orang pada diri kita kan. So bagi saya selepas keluar itu memang ada juga lah suara-suara sumbang cop kami ini yang macam bahaya lah. Orang bilang, oh itu rumah si COVID tuh, rumah pesakit COVID. Jadi jaga-jaga kamu sama orang. Jadi kamu pikirlah kalau macam yang hidup satu orang kan kena begitu, macam mana mental orang. Tanpa kita sadar kan, kita bagi tekanan lah sama secara tidak langsung memberi tekanan kepada bekas pesakit C19. Jadi kalau boleh janganlah buat pandangan begitu pada bekas pesakit. Sebab kalau ikut betul pesakit C19 nih, bekas pesakit nih dia berbahaya. Dan lagi selamat Anda bergaul dengan bekas pesakit daripada bergaul dengan orang yang belum tentu kita tahu dia sakit atau tidak, sebab dia terang-terang boleh, kalau dia pembawa dia terang-terang boleh menyebarkan lah sakit nih. Seterusnya saya bersyukurlah sebab ada kawan-kawan, saudara-saudara yang tahu yang macam saya bekas pesakit hari itu kan, dorang ada bagi semangat lah, dorang bagi message, dorang tanya kabar. Lepas tu yang saya terharu tu adalah message bang Heli, relax saja, ni sakit ni okey saja ni, dia bilang cuma aku kena tahan sikit lah sebab ada masyarakat, dia bilang orang lain, dia bilang orang tidak tahu yang ini nih begini-gini, dia bilang dia orang pandang negatif, jadi kok kena sabar untuk itu sajalah, selebihnya kau relax saja. Lagipun sekarang vaksin dia pun start ada soalan, jadi tidaklah teruk sangat, dia bilang cuma just go through saja. Itu saya bersyukurlah ada kawan-kawan begitu. Tapi yang tidak shock tu ada juga yang cakap, kenapa juga aku buat video hari itu tuh, kau tidak takut ke orang takut kau tidak takut ke bisnes kau teruk lepas kau buat video. Itu ada down sedikit lah, tapi normal kan, sebab pengetahuan orang tentang sakit ni biarpun hari-hari di TV tetap dorang punya pengetahuan kurangan, sebab mungkin tidak tengok TV kah, tidak ambil kisah kah, dengar cerita orang saja, dorang tidak ikut apa yang dorang tidak terima berita yang sahih lah. Yang dorang terima tu yang pas tidak tahu berapa kali sudah pas, jadi sepatutnya cerita E dia jadi Z sudah. Jadi dia salah kan, terima saja. Oke, next saya akan share beberapa soalan yang saya dapat. Panas pula aja panas. Oke, next saya akan share beberapa soalan yang saya dapat semasa, dalam dan selepas kuarantin. Ada beberapa salah yang saya share, tapi ini yang famous lah. Soalan pertama, tidak sakit ke kena swab? Itu soalan famous. Masa baru pergi swab test first hari itu, dengan dalam pusat kuarantin
dan selepas karantina, nah itu soalan paling famous. Dia sakit ke kena swab? Dia sakit ke kena cucuk hidung? Oke, jawabannya terus terang yang first tuh langsung dia sakit. Memang dia sakit langsung cucuk, dia cucuk, tarik nafas, tarik, lepas cucuk, buka, dan tidak apa-apa lah. Tidak oke saja. Memang tidak sakit. Tapi kali yang kedua tuh masa swab tuh itu ada sakit sedikit, tapi tiada sampai berdarah hidung, sampai tercucuk sampai otak begitu kan. Ada berita begitu, orang dia mau pergi swab test sebab konon-konon sakit boleh tembus pergi otak. Lucu kan, tapi itu kenyataan. Oke, yang kedua tuh, yang kali kedua tuh swab test dia korek dia punya perasaan time to nest korek, macam yang kenapa aku tekan nafas, kenapa aku tekan yang first. Memang sakit lah sampai keluar air mata. Saya ingat masa yang sebelum saya itu ada pergi swab juga keluar air mata. Saya ingat sebab cengeng, rupanya memang sakit lah time itu. Mungkin belum berapa berpengalaman kali, sebab ada juga yang saya tanya di pusat karantin hari itu, ada yang cakap dorong pergi swasta memang tidak sakit lah, tidak perasaan macam tidak. Nah, itu jawaban untuk soalan yang pertama. Oke, next question. Kamu kena bagi ubat kah masa kena karantin hari itu? Ah, itu memang agak famous juga lah tuh soalan. Di channel saya sebelum ini pun ada juga yang tanya macam tuh, Heli kamu kena bagi ubat kah? Nah, itulah soalan dia, lebih kurang begitu. Jawaban dia bergantung. Dia bergantung. Kalau macam yang dalam tempo kita sakit tuh, kita ada demam ataupun selsema ataupun yang memang dalam keadaan memerlukan ubat, memang kena bagi. Tapi kalau macam saya yang sepanjang sakit tuh boleh dikatakan tidak simptom, sehat saja, memang tidak kena bagi ubat lah. Ada saya tanya, fun fact, ada saya tanya dokter, adalah kami masa sehari yang molas sudah, kami ada bertanya-tanya dengan dokter lah soalan pasal sakit COVID, macam mana dia merebak, adakah dia berbahaya ke apa semua. Tapi sorry to say, voice tu, rakaman tu tidak boleh share lah. Dokter tu saya pesan jangan share, sebab kami bercakap tu bukan cara profesional, kira macam cara dokter, cara friend to friend lah. Jadi ayat dia tu takut nanti bila kena sebar, dia maksud untuk tempat lain dia jadi lain. Kira ada TNC lah, takut nanti disebabkan kan ini Sabah. Jadi kalau rekod tuh pergi Semenanjung kan, Semenanjung dengan Sabah ada ayat tuh yang agak berbeza sedikit, jadi takut nanti penyampaian tuh jadi salah. Jadi itulah salah satu sebab rekod tuh atau video tuh saya tidak boleh share. Tapi nanti saya saya kasih tahu, kasih apa sedikit-sedikit je lah, share sedikit-sedikit, oke? Tapi whole dia memang tidak boleh share lah. Jadi sorry lah. Oke, back to the story. Oke, pasal ubat tadi itu adalah saya cakap sudah seperti yang saya nyatakan, kalau yang ada simptom yang memang memerlukan ubat, demam teruk, selsema teruk, atau simptom-simptom lain macam pening ke apa, memang ada kena bagi lah. Tapi kalau macam yang saya tuh tidak apa nama dia, tidak simptom, memang tidak kena bagilah, sebab memang dorang mau badan kita ni dalam tempo 72 jam ataupun 3 hari pulih sendirilah dari apa sakit pun, selagi boleh tidak menelan ubat, selagi itu dorang tidak akan bagi ubat. Saya tanya kenapa, dorang cakap, dokter tu cakap sebab dia mau kita punya badan ni melawan sendirilah tuh itu COVID. Dia mau badan kita buat sistem immunity sendiri supaya tidak mengharapkan obat, supaya kita punya badan kuat lah. Itulah sebab dia kenapa kalau boleh dalam tempo 3 hari itu kena pantau, tidak diberi obat, sehat dan berada dalam keadaan sehat. Asal lepas tu memang kira macam badan kita start melawan segala, jadi memang tidak perlukan obat lah. Okay, next question. Apa simptom COVID nih? Itu soalan famous juga. Macam saya cakap tadi, saya tidak ada simptom. Kalau orang lain mungkin paling famous hilang deria bau. Itu paling famous first. Yang second demam, third selsema, lepas tu sejuk, pening, muntah-muntah apa semua kan. Kalau saya cakap tidak simptom sebab kalau macam bilang hilang deria bau atau rasa memang completely tidak lah. Kalau macam bilang bau tidak hilang, masih ada tapi kurang. Contoh macam
macam kontak rapat yang lain kena kan. Dorang memang langsung tidak boleh hidup apa-apa bawa. Dorang ambil belacan tu pun, dorang hidup, memang dorang tidak terhidup. Tapi kalau saya punya deria bau tu kurang. Kalau saya ambil belacan tu, saya hidup begini masih terhidup. Jadi saya anggap macam tidak ada simptom lah kan. Bukannya hilang terus, masih ada lah. Terus kalau macam bilang batuk pun tidak. Kalau demam tu mungkin demam pun tidak, sel sema pun. Oke, sel sema lah kan. Kalau sel sema pun dia on off. Kalau kebetulan masa saya kena tuh dia macam tempat saya tuh dia hujan-hujan. Jadi kalau siang saya macam orang normal, sehat saya, tidak demam, tidak batuk, tidak apa semua. Tapi kalau malam dia ada kan sejuk hujan, jadi saya ada sel sema sedikit. Jadi saya tidak expect pun benda ini datang. Lagipun masa swab yang pertama tuh saya negatif, kira negatif lah. Terus swab yang kedua tuh baru disahkan positif. Begitulah. Terus sepanjang tempo karantin tuh memang completely sehat lah, tekanan darah. Macam video-video yang saya tunjuk sebelum ini, tekanan darah oke, jantung oke, paru-paru oke. Apalagi masa cek darah hari itu oke, semua oke lah, kira perfect, oke, tidak apa-apa. Tinggal mau tunggu keluar saja, tunggu tamat tempo karantin saja. Oke, next question. Yang ini pun tidaklah famous sangat, tapi ada juga lah beberapa orang tanya. Kenapa kau buat video? Kau tidak rasa kau bodoh? Itu pun lucu, bagi saya lucu juga lah. Sebab mungkin orang no comment lah ini, memang no comment lah. Bagi saya tidak rasa bodoh saya buat video. Sebab video pengalaman saya kena COVID tuh. Sebab tujuan saya buat ini satu, saya mau kasih tahu masyarakat, terutama yang di Sabah lah, di area saya, area Penampang kah, Keke kah, sekitar dia. Saya mau kasih share dengan orang bahwa kalau macam kita yang kena penyakit nih, bila kita di karantin, kita tidak berada dalam keadaan bahaya, memudaratkan, selagi kita buat rawatan awal. Tempat dia pun saya sengaja share, sebab kan banyak cerita negatif yang cakap, oh tempat pusat karantin nih, oh di sana macam penjara, makan tidak cukup, mandi tidak boleh, kok kena pantau. Lepas tu orang-orang di sana semua yang sakit-sakit, yang macam tinggal mau tunggu nazak tuh ya. Berita-berita tuh ada sampai. Jadi kalau yang macam yang orang tua-tua tuh macam sekesian juga lah, sebab bila katanya cakap bila ada simptom macam yang tua yang ada penyakit semua tuh, bila katanya cakap, oh kok ada batuk, ada seselma, bagus kau buat susulan, pergi klinik kah, apakah, kalau ada duit lebih pergi swab test, mana tahu COVID, begitu. Terus orang dia mau tanya, kenapa kau mau pergi? Jawaban orang itulah, setiap mau nanti kena swab. Orang bilang sampai otak, karena cakap hari itu di WhatsApp apa semua grup, orang bilang swab karena cucuk hidung sampai otak berdarah lah. Nanti karena di pusat karantin kok tidak kena layan, kok kena abai-abai, sama aja, bukan kena bagi obat, bukan apa. Begitulah cerita dia, banyak yang negatif lah. Jadi salah satu sebab saya buat video itu supaya semua beri kesadaran kepada mereka yang takut tuh untuk pergi buat saringan tuh, jangan takutlah, pergi saja. Lebih baik macam kita tahu kita ada atau tidak, daripada penyakit itu melarat lepas itu susah mau diobat. Itu sebenarnya pendapat lah. Panjang saya bercelote. Oke. Sekarang saya kasih habis lah, sebab kalau terlalu banyak saya bercelote pun boring juga mau tengok kan. Oke, nasihat saya untuk siapa yang tengok video ini lah, ataupun kalau boleh share lah dengan orang lain kan. Oke, first sentiasa ikut SOP. Oke, back to the story. Oke, first nasihat saya sentiasa ikut SOP. Kalau macam SOP yang kita tahu lah, jangan berada di tempat yang sesak, sentiasa mencuci tangan, sentiasa pakai mask. Sekarang saya tidak pakai mask sebab saya satu orang, saya di tengah jalan nih. Jadi mask itu tidak perlu lah kan. Memang tidak orang di sekeliling saya, di tengah jalan saya nih, di hutan, dapat saya tengok. Nah, jadi sebab itu saya tidak pakai mask. Oke, next. Selain ikut SOP, kepada masyarakat di sana, kalau kita tahu ada saudara kita, kawan-kawan kita yang atau siapa lah yang kita kenal kita tahu kena penyakit C19 nih, saya nasihatkan berilah semangat pada dorang. Jangan yang sampai kita tahu dorang begitu terus kita bagi impact negatif lagi sama mereka, sebab mereka
just ingat satu benda lah, pesakit COVID-19 ini bukan penjenayah, mereka cuma bekas pesakit yang tidak memudaratkan. Begitu, just ingat yang itu saja lah. Jangan disebabkan kata-kata kita membunuh, maksudnya tanpa kita sadarkan dari kata-kata kita tuh kita membunuh perasaan orang, confident orang, kita menyebabkan mereka tertekan. Jangan begitu. Kita just bagi semangat pada orang, be positif. Lepas itu lagi pun sekarang vaksin kan ada sudah, mau ada sudah. Jadi janganlah pandang negatif lagi, kesian. Macam saya sendiri pun selepas kami karantin hari itu, terus yang kami stay rumah adalah sebab ada mulut-mulut yang kurang berpengetahuan, cakap belakang, tapi anggap saja lah itu sebab mereka kurang pengetahuan kan, jadi kita halalkan saja pada orang cakap tuh, cakap saya pun kan, yang penting ada sokongan family, rekan-rekan, cukup salah. Jadi yang di sana pun just be positif sama yang bekas pesakit nih. Oke. Yang seterusnya, kalau bergejala tuh macam batuk, selsema, hilang dari rasa, hilang dari bau, sakit badan apa semua, janganlah malas, pergilah swab, pergilah buat rawatan susulan ke apa untuk cek kita kena covid ke tidak. Siapa yang ada duit lebih itu pergilah swasta kalau mau cepat, kalau tidak mau berkumpul di tempat yang ramai, sebab kalau macam klinik nih dia ada ramai sedikit orang lah, sebab free kan. Kalau swasta ada mahal sedikit tapi dia punya keputusan lagi cepat, lepas itu lagi tidak berkumpul lah, privacy itu lebih sedikit. Jadi pergilah, jangan malas. Bukan apa, memang kenapa lah ini saya mau share. Saya nampak satu video nih, dia cakap alah karena sakit COVID-19 tuh pengen baju empat pun apapun baik sendiri, pulih sendiri. Yes, itu betul, tapi jangan, don't be ego, okay, please jangan jadi ego. Pergi buat rawatan, pergi cek. Sebab kenapa? Sebab mungkin kita tidak tahu yang kita ada benda tuh kan, kita ada sakit tuh. Jadi bila kita berjalan-jalan, bayangkan kalau kita ada saudara ke ahli keluarga atau kawan-kawan yang masih kanak-kanak ataupun orang golden age, orang tua yang sakit, kita sebarkan lagi sakit tuh. Jadi impact dia pada mereka teruk lah. Kalau yang muda tuh mungkin kalau terus dirawat awal mungkin kira masih oke lah, tapi kalau bayangkan kalau yang ada sakit jantung, ada sakit paru-paru bekas kena bedah, sakit kencing manis, ada sakit, itulah semua sakit, you just name it, semua tuh adalah sakit kan kita bagi si 19 tuh. Jadi peluang mereka untuk melawan tuh sedikit saja lah peluang mereka untuk melawan sakit nih. Jadi ada kemungkinan disebabkan ego kita tuh kita boleh membunuh. Jadi so please don't be ego. Kalau ada tanda-tanda tuh pergilah, jangan cakap oh saya oke aja. Itu ada berapa orang saya tanya, kalau kau rasa kau sakit kau pergi klinik. Tidaklah, ada kena cakap hari itu boleh baik sendiri. Payahlah. Itu jangan, please don't, okay, please don't. Pergilah buat rawatan apa semua, susulan apa semua. Kalau kena karantin pun tiap lah, yang penting COVID-19 nih putus, lepas itu masyarakat sekeliling kita pun tidak dijangkiti lah. Apa lagi? Oke, sepanjang saya, ini pun saya lupa share itu, sepanjang saya di karantin hari itu, saya bersyukur lah, sebab seperti video yang saya share itu semua baik-baik, semua oke. Terutamanya frontliner, betul-betul bersyukur lah. Frontliner Malaysia memang terbaik lah, frontliner Malaysia. Lepas itu, last but not least, kalau macam ada berita kamu mau tentang COVID-19 nih, ambillah maklumat dari laman atau media sosial atau mana-mana akhbar yang sahih. Jangan percaya bulat-bulat apa yang orang sekeliling cakap, apa yang di message berantai semua cakap atau tulis apa semua tapi tidak pengesahan dari apalah KKM. Jadi kalau mau berita yang sahih, pergilah laman web KKM, Kementerian Kesehatan Malaysia. Selalunya Datuk Dr. Hisham Abdullah dia ada share kan. Jadi percayalah berita dari sana, jangan terlalu percaya berita yang dari luar. Sebab itu dia tidak disahkan, itu selalunya dari mulut ke mulut. Jadi berita tuh macam saya cakap dari sudah jadi Z, dari bulat sudah jadi 4 segi. Jadi itu saya rasa yang saya mau share. Oke, nampaknya itu yang saya share hari ini. Mungkin panjang, saya tidak tahu berapa menit ini, tapi saya akan coba buat video nih pendek lah, nanti saya potong-potong apa yang tidak penting. Jangan lupa, satu lagi,
kalau video ini ada tersalah tutur kata atau maklumat yang salah, itu first saya minta maaf banyak-banyak, sebab saya just share melalui pengalaman saya. Kalau ada yang salah ataupun tidak betul itu saya minta maaf awal-awal. Jadi siapa yang macam ada pengalaman lain kah, ataupun lebih tahu kah, lebih berpengalaman kah, jangan lupa tulis di bahagian komen, share supaya yang orang lain pun boleh baca, boleh tahu, dapat info terbaru. Okay, thank you for watching my video. Jangan lupa, sekali lagi jangan lupa subscribe, like, share, komen, tekan tombol bell, tekan bell. Itu saya untuk saya pada video kali ini. Okay, see you on the next video. Okay, bye. And satu lagi, ini video terakhir saya tentang C19. Jadi lepas ini kamu tidak dengar berita tentang C19 lagi lah dari saya. Okay, itu saja. See you on the next video. Bye.